Selamat sore Pak Felicianus. Perkenalkan, saya Hana Syafa Azahra dan rekan saya yaitu Jihan Putri Amaranggani yang sedang merekam. Kami akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber kita yaitu Sabrina dari penerbit Erlangga. Kebetulan Sabrina ini juga punya pengalaman sebagai editor ya, Sabrina, di mana? Di kampus Polimedia waktu itu. Oh iya, kampus Polimedia. Dan saat ini Sabrina juga bekerja sebagai layouter book atau penata buku di penerbit Erlangga. Oke, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Hana Syafa Zahra dan rekan Saya Jihan Putri Amaranggani dari kelas sastra Inggris. ya, kami akan melakukan sesi wawancara nih Kak untuk tugas mata kuliah ilmu logika terkait tentang integritas. Nah, kakak sendiri boleh perkenalan singkat? Halo, perkenalkan, nama saya Sabrina Karisina. Saat ini saya bekerja di Erlangga, penerbit Erlangga, sebagai layouter atau setter buku. Dulu saya memiliki pengalaman sebagai editor tugas akhir di Polimedia, itu sebagai tugas kelulusan. Oke. Baik Kak, kita akan mulai sesi wawancaranya. Terdapat 6 pertanyaan aja nih Kak. Oke. Yang pertama, bagaimana cara kakak berpikir kritis dalam menanggapi informasi-informasi yang beredar di media sosial nih Kak? Oke, jadi untuk menanggapi kayak informasi-informasi yang ini ya, yang beredar di media sosial. Jadi tuh pertama itu kita pastinya melakukan check and recheck ya, untuk mengetahui ini informasi mana yang benar dan mana yang fakta dan mana yang maksudnya cuma rumor seperti itu, kayak hoax begitu. Jadi iya. Nah, kemudian itu saya melihat juga reputasi dari kedua belah pihak yang diberitakan dan menyebarkan beritanya, karena menurut saya juga setiap individu itu punya reputasi masing-masing kan. Nah, ada yang citranya baik maupun buruk. Jadi maka dari itu berpikir kritis dalam menerima informasi itu benar-benar dibutuhin sih, kalau apalagi untuk yang sebagai ini. Ya, apalagi di zaman sekarang ya Kak. Penyebar rumor-rumor itu lebih marak gitu ya. Ya, apalagi kan sekarang lebih zamannya udah semakin mudah gitu untuk melihat semua informasi itu. Jadi emang disaringnya memang lebih harus benar-benar lebih teliti, lebih hati-hati juga dalam kritis. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah dalam hal berpikir kritis tersebut Anda benar-benar mencari tahu sumber mana yang menyebarkan berita tersebut? Iya, pastinya ya. Kalau memang itu, saya biasanya kan searching atau melakukan pencarian terlebih dahulu dari situs dan sumber mana yang pertama kali menyebarkannya. Jadi saya tahu nih asal mula dari informasinya itu dari mana gitu, karena saya kan mencari tahu kredibilitas dari pihak penyebar informasi juga. Seperti yang kita ketahui juga kan, saat ini banyak banget oknum-oknum yang punya maksud kayak ya yang menjatuhkan lah, kayak punya maksud-maksud yang seperti buzzer seperti gitulah. Iya, benar. Untuk menyebarkan berita-berita hoax dan yang buruk-buruk lah. Oke. Tapi kakak ada dalam berpikir kritis itu, walaupun bersikap teliti, tapi bukan maksud untuk membela suatu pihak kan? Oh enggak, tentunya, karena kan saya sebagai penerima informasi juga kan harus bisa berpikir netral ya. Iya, tidak membela sebelah pihak ya, tidak membela sebelah. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Kak, apabila Anda mendengar informasi yang sudah terkonfirmasi buruk atau negatif nih dari media, bagaimana cara Anda menyikapinya nih Kak? Kalau menurut saya ya,
kalau saya tahu gitu informasi yang memang konotasinya buruk, saya biasanya melakukan diskusi atau pembicaraan dengan teman terdekat saya gitu, supaya saya juga tahu kalau gimana mereka menanggapi hal buruk tersebut. Kemudian kalau ada tanggapan-tanggapan yang bijak dari mereka, ya saya akan mengambil terus jadikan pembelajaran lah buat saya, sebagai supaya seperti ini ya gitu. Jadi ternyata melihat suatu hal negatif tuh nggak cuma dari satu satu Kacamata, point of view ya satu kacamata, satu point of view gitu. Jadi bisa lihat yang lain juga dari posisi yang lain. Jawaban yang bagus nih Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat dan 5 dan ke-6 dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jihan. Silakan Jihan untuk nomor 4. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak kenapa sih informasi dari media sosial seringkali perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum kita telat gitu, sebelum kita sikapi? Kalau bagi saya informasi dari media sosial tuh seringkali nggak terkonfirmasi kan, jadi belum ada sumber yang pastinya, jadi bisa jadi bola liar di masyarakat gitu. Banyak informasi di media sosial juga yang hanya berupa opini atau spekulasi kan, jadi belum diuji secara mendalam juga. Jadi jika seorang menyimpulkan persoalan hanya berdasarkan informasi semacam itu, ya dampaknya bisa fatal juga, karena nanti bisa terjerumus terpancing emosi, terus jadinya cyberbullying atau segala macam seperti itu. Terus oleh karena itu diperlukan proses verifikasi melalui berbagai sumber yang terpercaya serta analisis kritis untuk memastikan keabsahannya sebelum mengambil keputusan atau menyebarkan informasi tersebut gitu. Oke. Baik. Jawaban yang bagus nih Kak buat kita yang yang mendengarkan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, silakan Jihan. Bagaimana sih kalau menurut kakak literasi digital dapat membantu masyarakat menghindari hoax? Kalau menurut aku ya, literasi digital tuh ngajarin kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, terus menggunakan informasi juga secara bijak ya. Dengan literasi digital tuh seorang dapat membedakan antara informasi yang valid dan yang hoax lah. Pentingnya tuh mengajarkan literasi digital sejak dini, yaitu supaya bisa membedakan antara yang benar dan antara yang faktual dan yang rumor itu tersebut. Ya, terus seperti yang biasakan anak-anak untuk meriksa sumber informasi dan tidak terburu-buru menerima informasi begitu saja gitu. Hal ini juga membantu masyarakat sih kalau menurut aku, memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang benar gitu dan berguna, sekaligus mengurangi dampak negatif dan penyebaran informasi palsu. Bagus Kak. Bikin kita punya insight yang baru gitu. Jadinya punya informasi awareness gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan Jihan. Apa tantangan terbesar dalam meningkatkan budaya literasi di Indonesia? Kalau menurut saya ya, salah satu tantangan terbesarnya itu ya rendahnya minat baca di Indonesia sih. Orang-orang tuh lebih suka berita yang dengan judul yang clickbait, lebih suka yang wah begini nih katanya. Jadi rendahnya minat baca, orang tuh jadi nggak mau nyari sumber ini bener nggak ya atau enggak gitu. Ya, jadi hal ini tuh bisa dilihat dari kebiasaan orang Indonesia juga sih ya, lebih aktif ngasih komentar tapi nggak tahu aslinya gimana. Baik. Saya rasa jawaban-jawaban kakak tuh udah bagus banget untuk menjawab runtutan pertanyaan yang saya ajukan gitu ya. Baik, itu saja dari wawancara kami